Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 2 Agustus 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021 ya. Nah, untuk minggu ini saya akan bahas 6 saham yang kenaikannya lumayan tinggi ya minggu lalu, dan beberapa minggu sebelumnya dia juga sudah naik tinggi. Beberapa diantaranya yaitu AGRO, Arto, BGTG, BABP, BBYB, dan BFIN. Jadi saya mulai langsung dengan analisa saham minggu ini untuk AGRO, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Jadi kalau kita lihat candlenya ya, weekly candlenya di sini dia higher low, higher high, dan higher close ya untuk AGRO, dan uptrendnya ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Ini panah kecil, ini masih panah yang di sini ya. Ini masih terus lanjut ke atas ya, dan candlenya kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 minggu berturut-turut dia candlenya hijau terus ya. Nah, sekarang Pak Sunar, ini membentuk ekor panjang ke atas. Kira-kira 1 minggu ke depan seperti apa gitu ya. Nah, kalau dilihat dari pergerakannya ya, ini kurang lebih patternnya mirip dengan yang sebelumnya ini ya. Dia sudah naik tinggi, ini kurang lebih high-nya mendekati dengan close-nya ya. Maksud saya close-nya mendekati dengan high-nya. Kalau seperti contoh yang ini, kalau ada ekor panjang ke atas, ya ada kemungkinan mungkin ya 1-2 minggu ke depan dia masih sideways. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Tetap ya, yang sudah punya ini area yang saya kotain ini adalah area buy on weakness ya. Jadi sebelumnya saya sebutkan kalau belum punya, kalau mau buy on weakness ya, tunggu aja di area 2200 dengan 2260. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2260 barusan buy, tapi buy-nya bertahap aja ya. Naik lagi ke atas 2400 tambah lagi, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, dan seterusnya ya. Sampai target price berikutnya 3000 dan 3350 ya. Sampai 3500 ya kurang lebih ya. Itu target price-nya. Kemudian yang sudah punya, jadi di sini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, pasang trailing stopnya di 2800 dan 2600. Tapi yang belum pasang trailing stop atau belum pasang stop loss ya, pasang aja di area 2400 dan 2260 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2260, lebih baik sih jual dulu ya, seperti itu ya. Kenapa jual dulu? Karena dia akan memasuki lagi testing lagi nih sideways area sebelumnya ya. Sebelumnya dia sideways kurang lebih di area sekitar 1900 sampai dengan ini ya 2260. Jadi kalau dia turun pada 2260, resiko turun lagi ke area testing 1900-an ya ini ya. Jadi jangan lupa yang sudah punya pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau yang mau buy high sell higher ya, saran saya tunggu aja kalau dia berhasil rebound atau mantul kembali ya ke atas 2800. Itu bagi yang mau buy high sell higher ya. Kalau buy on weakness ya tunggu di sini, tunggu dia kalau rebound ke atas 2260 barusan buy, buy-nya bertahap. Tapi kalau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2800 barusan buy ya. Itu yang mau buy high sell higher. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil breakout, ini kan high-nya di 2920 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3000 barusan tambah lagi dengan target price berikutnya di 3350 dan 3500 untuk AGRO. Kalau mau tambah lagi antara 3000 dan 3350 ya, kita bisa tambahnya mungkin di sekitar area 3150-an ya kalau mau tambah lagi average up ya. Dan di sini kenapa saya pilih 3350? Dia adalah area Fibonacci extension 161,8% ya, kurang lebih di area 3350 ya. Memang angkanya di sini 3368,42 ya, tapi saya kasih acuan 3350. Nah, Fibonacci extensionnya itu ditarik dari mana Pak Sunar? Ya dari bawah ini ya, swing low ya. Swing low yang bawah, kemudian high, ini pullbacknya di sini ya, koreksinya kurang lebih ya. Jadi itu Fibonacci extension 161,8 di area 3350. Ini seperti itu ya. Ini adalah area penting ya, kurang lebih sekitar area 2260-an ya, sampai 2200 ya maksimum ya. Jadi kalau turun di bawah 2200, lebih baik sih maksimum ya 2200 ya. Kalau turun di bawahnya 2200, lebih baik sih kurangi posisi ya, atau jual semuanya dulu. Nanti kalau ada konfirmasi rebound di atas 2260 baru kita masuk bertahap ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita lengah. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Saya nggak bilang AGRO downtrend enggak ya. Koreksi 2 hari terakhir ya, minggu lalu Kamis dan Jumat itu sebenarnya masih cukup wajar ya, karena sebelumnya dia naik tinggi.
Tapi ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Arto ya. Arto di sini kita lihat dia sudah higher low, higher high, dan higher close ya minggu lalu ya, masih bisa naik lagi ya. Kalau kita lihat di daily-nya di sini ya, ini targetnya 19.000 sudah tercapai ya. Jadi sebelumnya saya sudah sebutkan ini garis-garisnya sudah lama ya. Dari sejak di bawah 15.500 saja saya sudah sebutkan 17.800-an ya. Jadi ini kemudian update sampai 19.000. Nah, garis-garis merah ini untuk acuan untuk average up tapi juga untuk trailing stop ya. Jadi harusnya ya yang ikutin saya ya, rajin nonton, mencatat dan buy, ini harusnya sudah pasang trailing stop di 18.225 dan 17.800 ya. Ya seperti itu ya. Jadi intinya ya memang uptrendnya masih cukup bagus, tapi ya 1-2 minggu ke depan kemungkinan dia masih sideways dulu ya. Jadi seperti ini ya, dia naik kemudian dia koreksi merah ya. Kalau merah dia ya, kalau sudah jual ya nggak apa-apa ya. Kalau sudah jual, kalau mau buyback lagi, kalau mau lanjut lagi, ya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout high dari sini ya. High-nya sebelumnya 15.950. Jadi kalau kita lihat di sini dia kan sudah koreksi ya hari Jumat ya. Jadi kalau sudah jual misalnya ya, em, kalau mau buy on weakness ada dua macam strateginya ya. Tunggu di area 15.500 sampai dengan 16.000. Artinya kalau dia koreksi sampai dengan di bawah 16.000, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 16.000 barusan buy. Buy-nya bertahap ya. Naik lagi ke atas 16.500, tambah lagi dan seterusnya. Jadi ikutin aja garis-garis merah ini sampai target berikutnya ya, dia akan menguji swing high-nya 19.000 ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah kena trailing stop ya, maka kalau mau buy ya, kalau buy high sell higher ya kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 19.000. Jadi istilahnya kalau busnya ketinggalan bus ya, kita ikut bus berikutnya ya. Jadi jangan memaksakan diri, kita ikut berikutnya di 19.000, naik ke atas 19.000 kita buy ya. Target bus berikutnya di 20.000. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya setiap lipatan 500 saja ya. Jadi kalau naik ke atas 19.500 tambah lagi ya sebelum sampai target 20.000 berikutnya. Itu bagi yang buy high sell higher ya. Naik ke atas 19.050 ya di sini ya. High-nya ya. Barusan buy. Kalau belum naik ke atas 19.050 masih belum buy ya. Ada kemungkinan dia masih sideways ya seperti itu ya. Jadi sudah punya, kalau misalnya belum pasang trailing stop dan stop loss, pasang aja trailing stopnya di 17.375 dan 16.875 ya. Karena prinsip saya seperti ini, memang uptrendnya masih cukup bagus ya untuk Arto ya. Kalau kita lihat di sini sideways ya kan, naik sideways naik ya. Ya ada kemungkinan di sini lanjut sideways ya seperti itu ya. Jadi lebih baik sih menurut saya kalau trading ya lebih baik sih jual dulu. Nanti belinya lanjut lagi ya kalau sudah naik ke atas 19.050. Jadi prinsip saya kalau sudah profit ya, lebih baik kita ketinggalan profit daripada kehilangan profit ya. Ya, seperti itu. Jadi pasang trailing stop, amankan profitnya sudah ada ya. Seperti itu ya. Nanti kalau naik lagi gimana, Pak? Ya naik lagi kita buyback ya, tapi buybacknya kita tunggu kalau dia breakout ya, breakout ke atas 19.050. Ya seperti inilah kurang lebih sebelumnya ya. Dia naik kemudian koreksi kita jual dulu. Kalau trading ya, kalau misalnya dia breakout lagi berhasil higher high ya kita buyback ya, buy-nya bertahap seperti itu ya. Jadi trading itu mudah ya. Asalkan kita sabar, fokus dan disiplin ya. Seperti contoh di sini ya. Naik kemudian turun Pak Sunar. Ini saya jual. Ya nggak apa-apa, memang ini kan candle-nya tinggi ya penurunannya. Ya ada kemungkinan dia berbalik arah. Tetapi walaupun dia uptrendnya bagus, ya kita disiplin aja ya, tetap fokus ke garis-garisnya. Kalau dia berhasil breakout lagi higher high seperti ini ya, dia breakout di sini ya. Ini di tanggal 14 Juli dia breakout ya, kita buyback ya. Seperti itu ya. Jadi mudah ya trading itu ya. Nggak perlu terlalu takut tapi jangan terlalu serakah juga ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BGTG. BGTG sudah saya bahas juga, sering juga ya, di analisa saham mingguan saya bahas, terus kemudian di analisa saham harian juga saya bahas ya. Kalau nggak salah sih dia ada jadwal untuk right issue ya, tapi saya belum dapat rasionya dan harga pelaksanaannya ya. Kalau sudah dapat, kalau ada yang tahu silahkan komen di komentar di bawah ini ya, di bawah video ini ya. Jadi dia sudah berhasil breakout ke atas. Ini swing high sebelumnya ya, di 264 ke atas, kemudian koreksi pas hampir testing ini ya, 264 ya. Jadi kita lihat yang sudah punya ya tetap aja pasang trailing stopnya di 264 dan 246 ya. Seperti itu ya. Jadi antisipasi kalau dia koreksi sebelumnya seperti ini ya, dia sideways naik, kemudian dia koreksi ya, kemudian dia breakout lagi. Jadi
pasang aja daily stop yang sudah punya. Kemudian kalau kita lihat di daily-nya ya. Nah, ini kita pasang daily stop-nya, ikutin aja garis-garis sebelumnya ya. Jadi yang ngikutin saya ini kan 275 ke atas sudah saya sarankan kalau mau tambah lagi boleh tambah lagi, tapi ternyata dia gagal ya. Ya harusnya sudah pasang daily stop sendiri ya. Nah, kalau belum pasang, pasang aja daily stop-nya di 246 dan 230 ya. Seperti itu ya. Kalau area buying weakness sebelumnya saya sarankan memang di sekitar area 212 sampai dengan 230. Artinya kalau dia koreksi di 230 ya kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 230 ya. Atau tunggu di area 180 sampai dengan 200. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau yang belum punya, kalau mau buy hasil higher, saran saya ya kalau buy-nya bertahap aja, mulai kalau dia naik ke atas 275 ya. Atau pakai acuan high-nya yang hari Jumat ya 30 Juli ya. Kalau dia naik ke atas 276, buy-nya bertahap aja. Atau kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 290, tambah lagi ya. Atau ikutin yang 285 ini ya, saya sudah berikan sebelumnya. Jadi naik lagi ke atas 290, tambah lagi, naik ke atas 300, tambah lagi ya. Berikutnya target price-nya kurang lebih di sekitar area 340. Kalau mau tambah lagi antara 300 dan 340, boleh tambah lagi di 320 ya. Intinya dia secara keseluruhan ya, garis besarnya dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Memang dia koreksi sebelumnya ya, 3 hari ya, Jumat, Kamis, Rabu ya. Maaf, maksud saya Kamis, Rabu, Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis ya ini ya. Hari Jumat dia rebound, jadi ada kemungkinan nggak masalah breakout lagi ke atas 290, kemungkinan ada ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunat? Menurut saya sih lebih baik tunggu aja ya. Tunggu kalau dia naik ke atas 276 ya, di sini high-nya ya. Buy, kemudian naik lagi ke atas 290, tambah lagi ya. Target price berikutnya di 300, 320 dan 340 ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan ya. Memang dia ada rencana right issue, cuma kita nggak tahu dia mau diangkat sampai setinggi apa ya, seperti itu ya. Ya kadang-kadang kalau ada aksi korporasi right issue ya, memang kecenderungan harganya diangkat ya. Itu untuk menyesuaikan teknik perusahaan aja ya, atau emitennya ya, untuk menyesuaikan harga pelaksanaan right issue dan rasionya seperti itu ya. Saya nggak tahu persis seperti apa hitungannya internalnya ya, seperti itu ya. Kita fokusnya di pergerakan harganya aja. Kalau mau kita trading di sentimen right issue-nya ya, kita belinya bertahap aja sesuaikan dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Berikutnya tuh BABP ya. Kita lihat sini higher low, higher high dan higher close ya. Memang candlenya kurang ya, memang kalau dibilang jelek ya nggak jelek ya. Dia masih bertahan di atasnya ini ya, 340 ya. Tapi dia powernya masih kurang ya. Di sini candlenya bodinya pendek ya. Ya memang dalam 4 hari terakhir dia koreksi ya. Jadi dia sudah punya ya. Tetap saran saya sebelumnya ya, pasang daily stop-nya di 340 dan 320. Yang buy on weakness ya tunggu aja kalau dia koreksi di bawah 320. Kita tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 320, barusan buy ya, seperti itu ya. Perlu diingat kalau di sini Fibonacci retracement 38,2% ya saya tarik ya. Itu di area 304 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 304, dia masih ada kemungkinan breakout ke atas 400 ya. Dengan target price-nya 450 dan 500. Kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Buy sekarang boleh aja asalkan pasang stop loss-nya di 340 dan 320. Kalau naik lagi ke atas 380 barusan tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap, naik lagi ke atas 400 tambah lagi, naik lagi ke atas 420 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 450, 500 dan 550. Itu untuk BABP ya. Memang BABP ini sentimen digitalisasi ya, seperti itu ya. Tapi perlu saya ingatkan ya, kalau bank dia berubah menjadi bank digital, itu belum pasti banknya lebih untung daripada yang bank konvensional yang pakai kantor ya. Ya seperti itu ya. Ya tergantung dia manajemennya seperti apa. Jadi bank digital bukan berarti pasti untung besar, enggak ya, seperti itu ya. Karena kita berkaca dari dompet elektronik aja ya, seperti OVO dan GoPay ya. Dia kan dan juga Shopee ya. Dia kan juga bakar-bakar cashback ya, kasih cashback ke penggunanya seperti itu ya. Ya kalau bagi bank digital ya mungkin dia harus tebar insentif ya, seperti itu ya. Entah itu dalam bentuk layanannya kartu kredit atau dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk pembayaran elektronik dan sebagainya, seperti itu ya. Kurang lebih sih saya nggak tahu ya seperti apa ya. Tapi kalau saya sih, kalau pendapat saya pribadi,
menjadi bank digital belum tentu pasti untung ya. Memang sahamnya dia akan naik ya karena sentimen aja ya. Atau dia mau right issue atau setelah proses right issue dia mau um, um, angkat terus ya kita nggak tahu ya seperti itu ya. Jadi fokusnya di garis-garis merah yang sudah saya berikan aja. Kalau bila perlu di print ya untuk dijadikan acuan. Berikutnya BBYB. BBYB dia juga naik tinggi ya. Kalau kita lihat di beritanya seperti itu ya, karena ada aksi akuisisi ya seperti itu ya. Jadi dia sudah melaksanakan proses right issue ya. BBYB ya sebelumnya dia right issue-nya BBYB ya di 9 Juni ya. 8 saham lama dapat saham barunya satu ya. Satu lembar di harga 300. Jadi kalau kita hitung harga teoritisnya di 410 ya waktu itu ya. BBYB ya. Tapi ini sudah naik tinggi ya. Sudah 2 kali lipat lebih ya. Jadi yang ikut right issue-nya ya dia untungnya lumayan ya. Apalagi yang rajin nonton, mencatat tanpa ya analisa saya ya. Ini naiknya tinggi. Nah minggu ini masih bisa naik Pak Sunan. Ya, kalau dari prinsip dasar klasik analisa teknikal ya, seperti itu ya. Harganya sih masih bagus ya, uptrendnya masih bagus, volumenya juga besar. Jadi ada kemungkinan naik nggak Sunar? Ada ya. Target berikutnya masih tetap sama yang saya gambarkan ya, 975 ya. Jadi 975 itu didapat dari mana Pak Sunar? Dari swing high yang sebelumnya ini ya. Di kalau dia berhasil naik ke atas, saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya ya pasang aja dari stopnya di 800 dan 760. Kalau buy weakness sebelumnya saya sarankan di 600 dan 620. Tapi karena dia breakout lagi higher high dan naiknya tinggi, saya naikkan. Kalau mau buy weakness ya tunggu aja di sekitar area 690 sampai dengan 665. Artinya kalau dia koreksi di bawah 600 690, kita tunggu. Kalau dia berhasil naik ke atas 690 barusan buy. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 720 tambah lagi dan seterusnya. Jadi prinsipnya pakai pasang automatic order ya. Jadi kalau di sekuritasnya tanya aja customer service-nya ada nggak automatic order ya seperti itu ya. Kalau nggak ada ya mungkin pindah ke sekuritas yang lain yang ada ya seperti itu ya. Contohnya kalau Mirai Asset dia ada ya untuk automatic order ya. Jadi kita nggak perlu tungguin terus atau jagain terus ya. Nanti tanpa stres ya. Jadi kalau pengen join Mirai Asset bisa hubungi langsung dengan saya ya. Nanti kalau mau tanya kontaknya bisa langsung lewat chatnya komentarnya YouTube ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh nggak Mas? Kalau buy sekarang sih tipe buy hasil higher boleh aja ya, tapi jangan terlalu banyak. Pasang stop lossnya di 800 dan 760 ya. Itu yang buy sekarang. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 840 ya. Sebelum dia ke 880 ya, boleh tambah lagi. Nanti naik lagi ke atas 880 tambah lagi. Naik lagi ke atas 920 tambah lagi sampai target price berikutnya di 975 ya. Gitu ya. Kalau kira-kira sudah berhasil breakout ke atas 975 Pak Sunar, target price berikutnya di mana? Ya, kita pakai acuan Fibonacci extension ya. Extensionnya Fibonacci extension 117,2% itu di sekitar area 1175 ya kurang lebih ya. Ini di sini angkanya 1168,13, tapi saya pakai acuan 1175 ya. Tapi menurut saya ya kalau dia berhasil breakout ke atas 975, kemungkinan paling nggak 1050 dikasih lah ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 975, tengah-tengahnya antara 975 dan 1175 di 1050 ya. Kalau mau tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya seperti itu ya. Ya, ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan. Yang mudah-mudahan dia lancar ke atas. Oke, berikutnya untuk BFIN, BFI Finance Indonesia ya. Weekly chartnya dia bagus, higher low, higher high, higher close ya. Dalam 1-2 minggu depan dia akan berusaha untuk breakout ke atas ini ya. Ini resistance sebelumnya di swing hanya 1015 ya. Tapi garis-garis saya kan di 1020 ya, karena sebelumnya saya pakai acuan setiap lipatan 40 ya, naik terus ditambah ya. Jadi kalau di sini memang acuan buy and weakness saya sebutkan sebelumnya di sini ya, 900 sampai dengan 920. Nah, sekarang dia kan masih koreksi baca di sini ya. Jadi yang mau buy on sebentar saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop ya dari 980 dan 950 saya sudah sebutkan garisnya. Jadi yang belum pasang trailing stop pasang aja di 920 dan 900 ya. Kalau turun di bawahnya 900 lebih baik jual dulu semuanya. Nanti tunggu lagi di bawah ya kalau mau buyback seperti itu ya. Jadi kalau yang mau buy and weakness tunggu di area ini atau di area yang saya kotain di bawah ini ya. Maksudnya kalau dia
turun di bawah 920, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul kembali ke atas 920 barusan buy. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 950, kita tambah lagi, naik lagi ke atas 980, tambah lagi dan seterusnya ya. Sampai target price tekannya 1100, kemudian berikutnya 1300. Kalau kita lihat di sini, ini ada formasi rounding bottom ya. Jadi saya sering sebutkan mengenai formasi rounding bottom ya. Dia kalau berhasil breakout ke atas ya, ini bisa juga bentuknya cup and handle ya. Bisa juga rounding bottom ya, cup and handle, tapi ini handle-nya belum terbentuk ya. Maaf. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1020, ya kan, breakout ya, boleh tambah lagi ya. Maka selama dia bertahan di atas 1020, jangka menengahnya ya, dia masih potensial menuju target kurang lebih sekitar 1300 ya. Ya minim hitungan saya ya, itu ya sekitar 1200 lah. Ini minimum dikasih lah, gitu ya. Apakah ada aksi korporasi Pak Sunar? Saya cek dulu ya. Terus kalau saya lihat dari beritanya terakhir ya, aksi korporasi terakhir dia hanya menerbitkan obligasi ya, seperti itu ya. Penawarannya kuponnya kalau nggak salah di 5,25% per tahun dengan tenornya 370 hari ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja masih cukup bagus ya, breakout ke atas 1020. Tapi tetap saja disiplin pasang trailing stop dan stop loss buy-nya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja, nyantai aja istilahnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya analisa saham 6 saham untuk minggu ini 2 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2021. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like ya, bantu like. Kemudian kalau ada saran atau pertanyaan atau komentar silakan komen ya di kolom komentar ya. Jadi terus terang aja ratingnya YouTube ya. Nah, kalau Anda mau membantu channel Saham Profit, bantu nontonnya dari awal sampai akhir ya. Karena kalau watch time-nya tinggi, kecenderungan dia akan menaikkan ratingnya ya, seperti itu ya. Kemudian kedua, makin banyak like video itu juga membantu ratingnya ya, seperti itu ya. Jadi mohon bantuannya. Dan juga yang terakhir komen ya. Ternyata komentar itu juga bantu menaikkan ratingnya ya. Jadi semakin banyak komentarnya, semakin bagus ya. Harapan saya sih komentarnya sih yang positif-positif aja ya. Bukan karena saya nggak mau menerima negatif komen ya. Karena kecenderungan kalau ada yang negatif komen itu biasanya ya sedikit banget sih. Dari antara 30 komen yang masuk ya, paling yang negatif cuma 1-2 ya paling banyak ya, seperti itu ya. Ya kan ada aja yang namanya yang nggak suka ya, dengan saya ada aja selalu ya. Jadi kalau misalnya butuh perbaikan, ada kritikan sih saya selalu terima ya, seperti itu ya. Tapi kalau kritiknya cenderung ke arah hater ya, jadi hatred ya maksudnya gitu ya. Jadi kalau mengandung kebencian atau kesombongan, biasanya saya nggak push komentarnya ya, malah saya hapus ya, seperti itu ya. Jadi terus terang aja, jadi orang yang belajar yang rendah hati ya, seperti itu ya. Walaupun Anda mungkin lebih pintar dari saya, ya belajarlah rendah hati ya, karena kunci sukses di dalam kehidupan ini ya, salah satunya adalah kita harus belajar untuk rendah hati ya, seperti itu ya. Jangan melihat orang lain selalu istilahnya lebih bodoh daripada kita ya, seperti itu ya, belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada saran yang baik ya saya terima, kalau kritiknya bagus ya saya terima ya, saya push juga komennya ya. Tapi kalau cenderung negatif, ke kebencian ya, saya biasanya langsung hapus ya, seperti itu ya. Karena saya nggak suka energi negatif yang mengelilingi sekitar saya, seperti itu ya. Saya maunya yang positif aja. Terima kasih banyak ya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu.